Sahabat Pegadaian, perkenalkan aku Francisca. Hari ini aku lagi ada di Outlet Pegadaian cabang Tangerang. Nah, hari ini aku mau ngajak sahabat Pegadaian semuanya untuk bertemu salah satu karyawan Pegadaian inspiratif. Kira-kira siapa ya? Dan kenapa beliau disebut sebagai karyawan inspiratif? Ikutin aku terus untuk cari tahu dan kita kenal lebih dekat dengan beliau. Let's go! Halo Ibu Novi. Hai Mbak. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Boleh duduk ya Ibu? Boleh silakan Mbak. Dari mana nih Mbak? Ibu, saya izin lepas masker ya. Boleh, Oke. boleh. Sobat Pegadaian, kita sudah melakukan protokol kesehatan ya sebelumnya. Ibu, ini aku ajak sahabat Pegadaian untuk Baik. ngobrol-ngobrol nih sama Ibu. Jadi aku mau ganggu waktunya sebentar nih. Baik, ya. Sebelumnya Ibu apa kabar? Sehat Mbak. Sehat. Mbak. Sehat juga dong. Sehat iya. Oke, jadi sahabat Pegadaian, Ibu Novi ini adalah salah satu karyawan inspiratif Pegadaian karena Ibu Novi ini telah memenangkan EGC selama 3 tahun berturut-turut. EGC itu sendiri adalah program dari Pegadaian kepada karyawan untuk mencari nasabah ya Ibu ya, Betul. mencari customer. Ibu, kok bisa sih 3 tahun berturut-turut menang EGC? Itu apa sih Bu motivasinya kok itu banget gitu loh, gigih banget mencari Gitu ya. nasabahnya? Baik, motivasi saya satu ya, kan program yang produk yang saya sampaikan kepada nasabah ini memang adalah unggulan buat saya sendiri, Oh, gitu. yaitu logam mulia atau mulia ultimate dengan Arum Haji. Di sini saya mengajak banyak orang untuk bisa menabung. Yang pertama untuk logam mulia. Terus yang kedua, Arum Haji, di sini nasabah bisa menyempurnakan rukun Islam yang kelima Betul. melalui Pegadaian. Dengan apa? Ya tadi dengan menjaminkan emasnya. Karena di sini kan Pegadaian lebih cepat gitu loh untuk penerimaan porsi hajinya. Itu Mbak. Oh gitu. Oh ya sahabat Pegadaian, kalau sahabat Pegadaian belum tahu, jadi EGC itu adalah Employee Get Customer. Jadi yang dipasarkan itu apa aja sih Bu sebenarnya kalau di Employee Get Customer itu tadi? Dan mungkin strategi marketing Ibu atau strategi pemasaran Ibu tuh apa? Kok bisa gitu sampai 3 tahun berturut-turut itu terus gitu, lolos terus, menang terus Gitu ya. Iya. Salah satunya motivasi yang tadi saya sampaikan sama Mbak Siska. Yang kedua, kalau untuk di EGC itu produknya banyak Mbak. Sebenarnya ada KCA, Oke. ada Amanah, ada Kreasi, ada Krasida, ada Arum Haji, juga ada Mulia Ultimate, ya. Oke. Nah di sini saya lebih mungkin cenderung ke Mulia Ultimate dan Arum Haji. Gitu. Dan Jadi Arum target Haji. pasar Ibu, target Ya. nasabahnya di situ ya Ibu ya. Dan saya sendiri kebetulan juga melaksanakan nabung melalui Mulia Ultimate. Jadi saya dengan mudah bisa mengajak orang untuk menabung. Oke, Manfaatnya karena memang sudah sudah kita rasakan juga, Mbak. Oke, iya betul Itu sih. Lalu ada nggak sih Bu selama memasarkan produk ke nasabah kendala atau kesulitan yang dialami itu apa aja sih Bu? Kendala pasti ada ya. Biasanya rasa malas. Rasa malas, tapi itu kan rasa malas itu sudah kita bakar dengan semangat. Dan kita kan ada rasa malu ya, kita bekerja di Pegadaian, apa sih yang sudah kita berikan kepada Pegadaian? Betul. Kan seperti itu. Dari mulai kita berangkat kerja, dari rumah, kita kan niatnya untuk bekerja. Betul. Nah, sampai di kantor itu, apa yang sudah kita berikan kepada diri kita, keluarga kita, orang-orang di sekeliling kita, nasabah dan juga perusahaan. Kan seperti itu. Dan apalagi kan niat kita adalah salah satunya ibadah. Betul. Itu. Jadi diniatkan untuk ibadah, Diniatkan jadi dulu, rasa luruskan malasnya niat bisa dulu, ya, sembuh. rasa malas itu bisa terbakar dengan semangat kita. Wah, sangat insightful sekali sahabat Pegadaian. Oh ya Bu, hari ini agendanya kira-kira apa lagi ya Bu? Saya rencana hari ini akan ketemu orang, Mbak. Ketemu orang, Ketemu ketemu orang. nasabah. Ketemu nasabah, Wah. betul. Dan memang kan Di mana, Ibu? kita nanti rencananya di Cafe Gade. Di Cafe Gade. Di Cafe Kira-kira Gade. aku sama sahabat Pegadaian boleh ikutan nggak Bu? Oh boleh, Ikutin. boleh, Oh, nggak boleh ya? apa-apa ya. Oke. Tapi memang waktu saya karena si nasabah ini ada waktunya di after office, Oke. ya mau nggak mau, Oh gitu. saya harus melayani. Kan Tapi nasabah sering ya Bu nasabah nggak bertransaksi selalu di- sih, Oh, nggak selalu. Oke. Kalau memang si nasabahnya bisa di akhir waktu seperti ini kan, ya saya harus mengikuti waktunya Nah, betul. mereka.
Kan buat kita mereka adalah raja. Dan nasabah itu yang menggaji kita loh. Kapanpun harus dilayani ya Bu. Oke Bu, mau sekarang? Boleh. Yuk. Oh ya Ibu, aku mau tanya-tanya nih, kan kepo juga, mungkin sahabat Pegadaian juga kepo. Selain Ibu menjadi wanita karir atau berkarir di Pegadaian, Ibu kan juga sebagai ibu rumah tangga. Nah, sedangkan out of office masih menemui nasabah, weekend pun juga masih menemui nasabah ya Bu? Gimana sih Bu cara membagi waktu atau manage waktunya itu antara berkarir dan juga mengurus keluarga? Oke, kembali lagi tadi ya, buat saya nasabah adalah raja. Gitu loh, karena nasabah itu adalah yang menggaji kita. Betul. Kembali lagi karena kita luruskan niat kita dari mulai berangkat kerja itu kan kita sudah izin sama anak ya. Saya hari ini, Bunda hari ini ada janji sama nasabah itu di waktu selesai tutup kantor. Nanti mungkin Bunda datangnya telat. Kan untuk seperti ini waktunya tidak selalu Mbak. Oh gitu. Ya kalau si nasabahnya mintanya memang di akhir setelah tutup kantor, ya kita karena ada medianya Cafe Gade, kita manfaatkan ini. Dan ini luar biasa ya, dan ini juga salah satu media saya bisa mendapatkan EGC itu ya. Gitu. Itu sih Mbak. Dan memang tidak mudah ya. Iya. Nah, sahabat Pegadaian, sekarang kita udah ada di The Gade Cafe and Gold. Ibu, aku permisi lanjutin obrolan kita ya. Silahkan, Ibu, tadi kan aku nanya tentang peran keluarga dan lain-lain, cara membagi waktunya gimana. Kalau dari keluarga Ibu sendiri, supportnya seperti apa sih Bu? Supportnya ya supportnya luar biasa ya. Karena memang kan tahu saya ini kan bekerja. Nah, dengan ada programnya EGC kemarin, kita minta doa dong. Sebenarnya nggak ada EGC pun kita berangkat kerja, anak-anak tahu. Saya ayahnya kalau berangkat kerja itu anak-anak memang selalu mengiring kita tuh di depan rumah gitu loh. Sampai kita berangkat, sampai kita itu tidak kelihatan lagi dari pandangan mereka. Itu supportnya. Dan biasanya memang kita sebelum melakukan aktivitas di kantor, memang ada beberapa kegiatan yang itu akan menjadikan suatu kebutuhan buat kami semua, buat kami sekeluarga. Yaitu sholat subuh di masjid berjamaah, karena maksudnya kan 4, laki-laki 3, perempuan 1. Oke. Dan ada ayahnya saat itu ya. Nanti setelah melakukan aktivitas sholat subuh di masjid, kita adakan tadarus bersama. Setelah tadarus bersama, kita berdoa kan. Dimulai dengan diawali aktivitas itu dengan doa. Nanti selanjutnya udah berdoa, kita make wish. Harapan kita apa sih? Nah, misalkan saya hari ini akan bertemu sama nasabah. Nanti kita sampaikan di situ. Bunda hari ini mau ketemu orang nih. Bunda ada program ini nih. Doain ya katanya. Ya Bunda, sukses, semangat Bunda. Karena kami itu kan punya grup keluarga ya. Walaupun kecil, itu hanya 6 anggotanya, tapi di situ adalah komunikasi kita. Itu. Nanti setelah melakukan aktivitas di rumah, saya sempatkan, tadi kan sudah menyirami rohani tuh. Untuk berikutnya, dari mulai jam 6 pagi sampai jam 6 pagi, saya melakukan aktivitas olahraga. Olahraga jalan aja, jalan kaki, sambil bersalawat, sambil nanti saya ketemu orang ini, siapa namanya, terusnya kita doakan juga di situ seperti tadi kan. Saya nanti hari ini mau ketemu nasabah nih. Itu sudah ada dalam agenda dan pikiran saya itu. Kita berdoa sama Tuhan ya, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan. Lalu kalau boleh tahu nih Bu, mungkin dalam keluarga itu pasti ada yang menonjol ya Bu, mungkin sosok atau dari suami Ibu mungkin atau dari anak Ibu tuh siapa yang paling memotivasi? Mungkin memotivasi dalam hal memperkenalkan ke kolega atau ikut membantu Ibu dalam mencari nasabah gitu, ada nggak sih Bu kira-kira? Suami ya Ibu? Suami iya. Kan kalau untuk saat ini kan suami sudah tidak ada ya, sudah meninggal ya. Nah memang suami sangat memberikan kontribusi besar kepada saya. Contohnya kalau seandainya saya ada mau bertemu dengan nasabah di luar kantor yang waktunya mungkin bisa habis maghrib ya. Nah itu saya bisa minta tolong sama suami biasanya. Saya nelfon. Kan suami saat itu tugasnya di Cengkareng. Jadi saya akan ke sana. Saya ke sana diantar oleh supir.
nanti dari situ baru kita ketemu nasabah. Terus saya bilang, ya hari ini Bunda akan ketemu nasabah, anterin yuk. Mau ngapain? Mau closing payment jam segini. Iya ya, tolong ya, karena nasabahnya memang bisanya ya jam ini after office. Saya bilang gitu. Kata, ayo deh, oke, paling bicaranya full time ya gitu. Maksudnya nanti isi bensin gitu kan. Udah itu sampai nanti tuh biasanya sampai pulang ke rumah itu. Jadi suami tahu saya bertemu dengan siapa. Oh, selalu tahu ya, Bu? Tahu, iya, kalau di luar rumah. Dan itu kan salah satu ridhonya suami ya. Insya Allah aktivitas kita di luar rumah, ada ridho dari suami, insya Allah Allah juga akan ridho. Iya. Karena kan sekarang ridhonya Allah ya ridhonya suami. Betul. Ridhonya suami, ridhonya Allah gitu kan. Sampai pulang ke rumah itu mungkin bisa jam 10 malam, Mbak. Dan tapi kita berdua ya, Bu, ya kita keluar suami. rumah anak-anak tahu gitu kan. Doain Bunda ya. Yang tadi saya bilang kita kan punya apa namanya grup keluarga ya. Iya. Itu. Ibu mohon maaf tadi kan Ibu sempat bilang kalau suami sekarang sudah itu ya, Bu ya, sudah meninggal. Iya, mohon maaf, Bu. Lalu ada fase nggak sih, Bu, Ibu kehilangan motivasi atau kehilangan partner karena itu tadi karena suami telah meninggal gitu, Bu, dalam pekerjaan, dalam menjalankan pekerjaan Ibu di Pegadaian ataupun dalam mencapai target EGC di tahun sebelumnya gitu, gimana Ibu? Ya memang kan kullu nafsin za'iqatul maut ya. Setiap yang bernyawa itu akan mengalami mati, dan suami itu kan pemiliknya sebetulnya kan Allah ya. Betul. Awalnya pasti ada, Mbak, rasa kehilangan ya. Ada kehilangan, jujur aja pada saat suami sedang dirawat di rumah sakit, itu sore harinya saya sedang bertransaksi sama nasabah. Di sini bisa bertransaksi, ya. Karena suami kan telepon, Bunda saya arah pulang ke rumah, gitu kan. Nanti Bunda kita ketemu di rumah aja ya untuk jenguk Eyang. Ya mohon izin ya, saya masih ketemu dengan nasabah nih di kafe. Doain ya, 250 gram, saya bilang gitu kan. Ya udah cepet selesai ya, nanti pulang. Kita nggak tahu ya, tiba-tiba kan itu ada berita dari anak di telepon, suami sudah terbaring di kamar mandi. Nah, tapi alhamdulillah si nasabah juga closing karena tetap saya jalani juga. Suami masuk rumah sakit karena saya 10 hari itu tidak masuk kantor. Suami dirawat selama 5 malam di rumah sakit. Nah, saya berpikir ada program EGC kan? Iya, tapi suami juga tahu. Ya, EGC dibuka lagi loh ya. Kan sudah dari mulai 2020 sampai dengan 2021 pertengahan awal itu kan sudah belum ada nih. Ternyata kan diterbitkan lagi tuh program itu. Saya bilang, ya udah kamu pasti bisa, semangat katanya. Aduh makasih, saya bilang itu yang paling buat saya semangat. Bisa nggak ya kira-kira kamu bisa pasti kan gitu kan ya. Udah semangat lebih ini lagi kan. Nah itu kan semangat dari keluarga, dan tentu saja yang paling hakiki itu adalah kita minta pertolongan Allah gitu kan. Nah di situ walaupun memang kita ya, saya sangat-sangat bersyukur sekali kepada Allah. Kan pemilik hati ini kan, hati dan pikiran itu pemiliknya adalah Allah ya. Betul. Allah memberikan saya jiwa yang besar. Bukan berarti saya tidak kehilangan, pasti kehilangan. Dan saya juga dalam aktivitas berikutnya, Allah kasih saya kekuatan, Allah kasih saya hati ini tetap gembira dalam menjalani tugas, tetap bersemangat, karena juga ada anak-anak yang mendoakan saya. Hidup kan terus akan dijalani, Mbak. Iya. Saya besar itu kan di Pegadaian ibaratnya. Karena perusahaan itu yang membesarkan saya, nasabah juga yang menggaji kita, ya Pak. Nah jadi itu yang justru lebih semangat lagi, Mbak. Doakan aku ya, aku biar bisa lebih semangat dan bisa menjalankan amanah ini. Tuhan lebih sayang sama ayah, tapi Tuhan memilih saya untuk melanjutkan perjuangan dan wasilahnya ayah. Saya kan mintanya 100 gram, tetapi Allah memberikan lebih ya, 350 gram, Mbak Siska.